Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang baru saja bergabung. Ini ada Pak Dalman nggih. Rawuh Pak Dalman, matur nuwun sangat. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktu malam ini, hujan-hujan yang seharusnya enak dipakai untuk gleyeh-gleyeh sambil nonton TV, sambil ngemil-ngemil, tapi Bapak Ibu sekalian berkenan untuk menghadiri kegiatan sharing saya. Sekali lagi terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali karena mempunyai teman Bapak Ibu semuanya yang selalu bersedia untuk saya repoti begitu. Amin. Bapak Ibu, kegiatan kita malam ini saya bermaksud ingin sharing tentang materi yang telah saya dapat di modul 1.4 CGP, yaitu tentang budaya positif. Nah, ini untuk menyingkat waktu karena materinya nanti cukup banyak juga. Oleh karena itu saya langsung saja mulai. Saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Nanti di dalam perjalanan, di dalam kegiatan kita, jika ada yang ingin disampaikan atau kurang jelas dan sebagainya, mohon Bapak Ibu berkenan untuk langsung ngendiko saja. Bisa raise hand atau memencet itu tombol tangan atau bisa langsung ngendikan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Pak Sir pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi ini materinya modul 1.4A, yaitu tentang budaya positif. Kemudian ini tadi undangan yang sudah saya sebar di WhatsApp group, termasuk link Google Meet-nya. Ini saya melakukan pengimbasan ini di akhir-akhir waktu, karena kemarin juga full kegiatannya dan ini baru terprioritaskan untuk ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ingin menyampaikan dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan dulu pada saat pengimbasan di depan kelas, di kantor guru nggih, pada saat kita memakai baju PGRI kalau tidak salah saya dengan Pak Teguh. Nah, ini merupakan pengantar ini merupakan bagian dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadikan tanamannya itu tumbuh subur. Jadi guru diminta untuk bisa memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, berikut kutipan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya. Jadi ketika menanam padi, seorang petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang petani, yaitu petani tidak bisa mengubah takdir padi itu sendiri. Jadi padi tetaplah padi. Tidak mungkin seorang petani itu bisa mengubah padi menjadi jagung, menjadi tanaman lain. Nah, itu ibaratnya seperti kita Bapak Ibu. Seperti kita, bahwa kita sebagai seorang guru itu bisanya hanya menyediakan fasilitas-fasilitas, menyediakan lingkungan yang baik, memberi stimulus-stimulus. Kalau diibaratkan logikanya tadi, petani memberi pupuk dan air dan sebagainya, kita hanya bisa memberi stimulus kepada siswa, supaya siswa bisa tumbuh dengan maksimal. Siswa bisa berproses dengan maksimal, siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal.
Namun kita tidak bisa memaksa siswa untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Nah, ketika mempelajari ini Bapak Ibu, mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya sangat salut karena beliau ini hidup di era tahun berapa, tapi ternyata sampai sekarang pun pemikirannya itu masih update dan masih sangat baik untuk diterapkan pada zaman sekarang. Bahkan konsep merdeka belajar yang saat ini diterapkan oleh Nadiem Makarim itu juga salah satunya mengambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Sungguh beliau itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga kita harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid kita, sehingga karakter anak-anak itu nanti akan tumbuh dengan baik. Misalnya murid yang tadinya malas menjadi semangat, murid yang kurang berkarakter baik itu nanti bisa berkarakter baik. Nah, murid akan menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Itu sepertinya merupakan salah satu syarat utama dulu. Karena jika kita berada dalam lingkungan yang nyaman, nanti proses pembelajaran yang kita ikuti itu insya Allah akan mengikuti. Jadi nyaman dulu, hati kita cocok dulu, nanti proses pembelajarannya, relasi antara guru dengan murid dengan murid itu akan terjalin, sehingga proses pembelajarannya itu akan baik. Nah, Bapak Ibu, kira-kira hal apa yang bisa kita usahakan agar sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjadi lingkungan yang membuat siswa nyaman, yang bisa menjaga siswa dan bisa melindungi siswa dari hal-hal yang tidak baik. Kira-kira apa Bapak Ibu? Coba ini saya sampaikan Saya sampaikan kuisnya atau angkatnya, Bapak Ibu bisa berpendapat di sini. Bapak Ibu bisa berpendapat di sini. Linknya saya taruh di kolom chat. Nah, kira-kira bisa enggak mengakses Bapak Ibu? Muncul mboten nggih? Kalau di HP dilihat di chatnya itu, di bagian chat bisa muncul link yang saya share tidak nggih Bapak Ibu? Diklik di mana Bu Guru? Pak Risma, terima kasih. Di chat Pak, linknya saya share di chat. Padlet itu loh Pak. Muncul mboten kalau pakai HP? Muncul Bu Guru. Oh, baik. Bisa coba itu diisi Pak, angkatnya berpendapat nanti. Hal apa yang bisa dilakukan guru, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Nah, caranya kalau kedengar Bu Sukar, kalau diklik linknya nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di pojok kanan bawah ada tanda plusnya. Di HP juga bisa ini. Di HP juga bisa. Itu diklik tanda plusnya, nanti Bapak Ibu bisa menulis di situ. Monggo dicoba sambil kita main-main. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan? Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, bisa coba-coba juga. Ini linknya saya share di kolom chat. Monggo, ini tadi sudah ada yang masuk. Atau mau berpendapat melalui suara juga boleh, monggo, bisa langsung. Kita sambil semacam berdiskusi begitu Bapak Ibu. Hal apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi
bagi siswa. Paten tuh jenengan pun mati dari. Pak Risma sudah bisa belum ya? Sudah bisa Bu Guru, tapi malah mengetuk Bu Guru. Apa? Boleh langsung saja Bu Guru. Boleh, silahkan. Yang menjadikan siswa nyaman di lingkungan sekolah itu salah satunya adalah keadaan Pak Risma lingkungan. bisa, maaf sebelumnya, Pak Risma bisa di-on-kan kameranya. Bisa Bu Guru. Biar saya punya dokumentasinya. Monggo Pak Risma bisa berpendapat hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kalau off cam boleh Bu Guru. Boleh, silahkan. Terima kasih Bu Guru. Yang menjadikan siswa nyaman di sekolah itu salah satunya adalah lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Kegiatan yang kita lakukan setiap hari Jumat dengan membersihkan lingkungan sekolah otomatis akan menjadikan lingkungan sekolah bersih dan sehat, dan anak-anak akan merasa nyaman saat di sekolah. Ditunjang dengan sarana prasarana fasilitas seperti bak cuci tangan, air yang mengalir, dan sarana lainnya seperti toilet dan sebagainya membuat siswa nyaman di sekolah Bu Guru. Gitu saja. Baik. Terima kasih. Berarti itu sudah mencakup suasana saat pandemi ini nggih, Pak Risma nggih. Bagus sekali Pak Risma, terima kasih atas pendapatnya. Barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang berkenan berpendapat, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat suasana sekolah itu menjadi menyenangkan dan nyaman? Jar, monggo Pak Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-on-kan kameranya barangkali Pak Jar. Bisa di-on-kan dulu. Oke. Ya, terima kasih. Untuk menjadikan sekolah itu nyaman di samping yang telah diutarakan oleh Pak Risma. Yang pertama adalah keadaan kita dulu. Kita dalam arti kita seorang guru. Jadi dalam masuk ke dalam lingkungan anak-anak atau di dalam kelas itu yang pertama guru harus pede dulu, di samping pede juga fresh dalam arti pemikiran untuk kalau boleh dibilang yang jauh ikhlas untuk memberikan ilmu pada anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya masalah psikologi untuk guru itu sendiri akan mempengaruhi keadaan kenyamanan di kelas. Suatu contoh, pada saat seorang guru masuk ke kelas dengan raut wajah yang berseri-seri, ini akan menambah suasana di lingkungan kenyamanan di kelas itu akan terbentuk. Itu saja kira-kira tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jar. Jadi selain itu nggak usaha dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, kita bisa membuat siswa nyaman dari apa ya? Dari psikolog kita, dari diri kita sendiri sebagai guru ya Pak Jar. Jadi kita menunjukkan karakter yang baik dulu, sikap yang baik dulu, antusias dan sebagainya sehingga siswa bisa mengikuti kita nggih. Begitu nggih Pak Jan nggih. Ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir, ada Pak Nur, Pak Toto dan masih banyak lagi yang lain. Ini kita masih membahas di awal, kita berdiskusi tentang hal apa yang bisa dilakukan guru untuk mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Barangkali ada satu lagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berpendapat, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan. Monggo Bapak Ibu, ada yang berkenan berpendapat?
Dari angket tadi yang saya sebarkan ini sudah ada yang masuk, lingkungan sekolah dan sebagainya. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihan. Itu saya, Bu Guru. Oh iya, terima kasih Pak Risma. Ya, monggo Bapak Ibu, ada lagi yang berkenan berpendapat? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengusahakan sekolah itu menjadi nyaman? Monggo silahkan. Pak Toto barangkali. Menyimak dulu, Bu. Baik. Saya kira nanti kalau sebelum Saya mau menambahkan, Bu Guru. Oh, monggo Pak Risma. Saya mendengar ceritanya Pak Jarwadi tadi, ingat dengan teman saya. Salah satu guru besar di Universitas Muhammadiyah itu mengatakan seorang guru itu harus menjadi profil bagi siswa-siswinya. Karena beliau itu perempuan ya Bu Guru ya. Jadi cara membuat siswanya nyaman itu ganti jilbab terus Bu Guru, biar nggak bosen katanya. Jadi selain membuat gurunya sendiri tidak bosen, membuat siswa-siswanya itu juga fresh, melihat Bu Gurunya yang cantik dan tidak bosenin gitu Bu Guru ya. Bisa masuk mboten niku Bu Guru? Bisa. Mungkin tidak harus tapi tidak harus dengan penampilan yang itu menurut saya harus selalu ganti jilbab dan sebagainya. Tapi kan kebetulan di sekolah kita kan ada seragam ya. Jadi saya rasa itu bisa di mix and match dengan seragam kita begitu. Ya, terima kasih Pak Risma dan Bapak Ibu yang lain, termasuk Bapak Ibu yang baru bergabung, ada Bu Sri Ningsih. Ini saya lanjutkan nggih. Nah, materi kita yang ingin saya bagi, yang ingin saya sharing tentang budaya positif itu ada sekitar 6. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak Wagimin, Sugeng Rawuh. Nah ini Pak Wagimin bergabung bersama kita Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Nah ini ada 2 hal yang kita bahas di materi yang pertama itu, yaitu tentang stimulus respon dan tentang teori kontrol. Nanti bedanya atau arti masing-masing seperti apa nanti ada di penjelasan di slide berikutnya. Yang pertama, Pak Yanto, terima kasih. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa lingkungan yang positif itu tidak melulu tidak 100% berasal dari lingkungan sekolah secara fisik, tetapi juga berasal dari kita sebagai guru ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jar dan Pak Risma tadi, bahwa karakter kita, pembawaan kita, sikap kita itu juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan siswa. Kemudian salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang itu adalah bentuk disiplin. Karena selama ini disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, artinya kita itu saat menegakkan disiplin itu selama ini masih terlihat bahwa kita itu mengontrol siswa. Nah itu nanti akan kita bahas dalam teorinya William Glasser tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu semacam kesalahan konsep tentang kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang kontrol itu ada beberapa yang disampaikan oleh William Glasser. Itu ada semacam guru itu mengontrol murid, artinya guru lebih banyak mengatur atau menginginkan atau mendikte murid-murid untuk menjadi ini itu sesuai dengan apa yang diinginkan guru, atau semacam mungkin kita berdalih di belakang aturan atau disiplin yang ditegakkan oleh sekolah.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita selama ini berpendapat bahwa apa yang ditegakkan dalam disiplin, hal-hal positif yang menurut kita positif, kita minta untuk dilakukan siswa itu semuanya adalah yang efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin ini sering terjadi juga saat siswa melakukan kesalahan, misalnya tidak memakai seragam yang lengkap, kemudian kita menjudge siswa tersebut, kita salah-salahkan, misalnya kenapa kamu tidak gini. Nah, itu kita berharapnya bahwa apa yang kita lakukan dengan membuat siswa merasa bersalah itu kita berharapnya karakter siswa itu akan menjadi baik. Ternyata itu adalah sesuatu hal yang perlu diluruskan. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin penerapannya itu kita seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita berkedok di balik aturan sekolah, di balik kata disiplin yang perlu ditegakkan oleh sekolah. Jadi dengan aturan-aturan itu, dengan konsep-konsep disiplin itu, kita seolah memaksa siswa untuk mengikutinya, untuk mematuhinya, seperti itu. Nah, tadi Bapak Ibu, terima kasih Mbak Ros dan Pak Yanto yang sudah bergabung dan Bapak Ibu yang lain. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Hal yang perlu kita lakukan itu adalah dengan ini Bapak Ibu, kita memperbaiki cara pandang kita. Kita memperbaiki cara pandang kita tentang dunia yang luas atau tentang manusia. Jadi kita harus membuka wawasan kita. Nah, ini yang lebih jelas barangkali nggih. Terlihat modern niki. Jadi ini nggih Bapak Ibu. Perbandingan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Yang sebelah kiri itu adalah teori stimulus respon, itu menganggap bahwa setiap kebutuhan itu sama. Tapi dalam teori kontrol itu berpendapat bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada kenyataannya dalam teori kontrol itu berpendapat bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, sesuatu hal yang menurut kita baik itu ternyata bagi siswa itu belum tentu adalah hal yang baik. Misalnya kita contohnya saya berpendapat bahwa anak saya itu nanti baiknya masuk akmil seperti itu, tapi ternyata dia memiliki gambaran yang berbeda. Nah, pada akhirnya nanti saya tidak bisa dan tidak berhak dan tidak layak ya untuk memaksa anak saya untuk mengikuti apa yang dia mau. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita menginginkan orang lain itu mempunyai pandangan yang sama, mempunyai pendapat yang sama. Tapi dalam teori kontrol itu mengajak kita untuk berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda. Jadi tidak apa-apa orang lain itu mempunyai pandangan yang berbeda, itu tidak apa-apa. Kita mencoba untuk memahaminya. Kemudian stimulus respon berikutnya, setiap perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, meskipun itu adalah perilaku buruk, tapi itu ada tujuannya. Karena setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Misalnya ada anak yang iseng, mengganggu temannya. Nah, itu dalam teori stimulus respon itu kita berpendapat bahwa itu adalah sesuatu yang salah.
Tapi menurut teori kontrol itu perlu kita gali dulu. Kenapa kamu melakukan itu? Tujuannya apa? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Nanti pasti kita menemukan ini latar belakang kenapa siswa melakukan itu. Kemudian yang berikutnya dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol berpendapat bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya yang ini, yang terakhir, stimulus respon itu ada pemikiran hasil akhirnya itu ada yang menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol itu adalah teori yang mengemukakan win-win solution. Jadi menang-menang, kedua pihak itu nanti bisa bersepakat. Nah, ini untuk stimulus respon. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal, pertanyaan yang bisa kita renungkan, apakah selama ini kita meyakini bahwa tepat, bahwa benar jika kita meminta murid menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Kemudian, apakah kita meyakini bahwa tanggung jawab kita memaksa murid demi suatu kebaikan? Jadi, untuk kebaikan kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Adakah cara lain selain memaksa? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah murid itu harus selalu manut kita? Apakah murid itu harus menyesuaikan diri dengan keinginan kita? Barangkali untuk hal ini ada Bapak Ibu yang berkenan berpendapat. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama, kira-kira tepat enggak nih kita itu meminta murid untuk menyesuaikan diri dengan keinginan kita, dengan aturan-aturan kita, seperti itu. Ada yang berkenan berpendapat? Monggo menyalakan mic-nya. Saya Bu Naneng. Monggo Pak Toto, silahkan. Kaitannya dengan supaya murid sesuai dengan keinginan kita, saya kira ya kita melihat situasi dan kondisi Bu Naneng. Tapi pada dasarnya memang itu saya kira cocok kalau selama itu untuk demi kebaikan itu kita sesuaikan dengan keinginan kita yang jelas, tapi tidak begitu memaksa kepada murid. Tapi arahnya memang kalau saya memang sepakat untuk memang itu harus sesuai dengan keinginan kita selama kita itu tetap baik pada koridor aturan gitu saja. Kita biarkan memang nanti malah gimana ya kurang bagus. Itu saja dulu pendapat saya Bu Naneng. Terima kasih. Baik Pak Toto, terima kasih. Jadi tetap kita melihat konteksnya nggih Pak Toto nggih, tergantung hal apa, kasus apa atau kegiatan apa. Kalau memang itu adalah sesuatu yang apa ya dalam tanda petik keharusan dan memang itu adalah suatu jalan, ya mau tidak mau kita seperti itu, tapi dengan cara yang halus begitu nggih Pak Toto nggih. Nggih, harus Bu Naneng nggih. Ya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang berkenan berpendapat. Nggih, saya coba menambahkan saja, Bu. Monggo, Cik. Bu Win, silahkan. Jadi pertanyaannya ya, apakah murid harus menentukan? Saya sebetulnya berpendapat dengan Pak Toto tadi. Kita melihat konteksnya. Misalnya ya, anak, saya tadi saja pengalaman saya tadi mengajar. Misalnya anak mau pada saya, itu kan bagi saya anak itu harusnya kan tetap harus membawa buku itu karena kita mau belajar. Iya. Mungkin hanya cara saya yang kadang-kadang cenderung memaksa itu tadi. Saya terus melakukan jam ke kelas yang lain, ke pelajaran itu. Karena
dengan cara itu saya sebetulnya ingin anak itu betul tanggung jawab dengan apa yang harus dilakukan. Seolah-olah memaksa, tapi itu kan sesuai dengan situasi yang ada. Jadi kadang-kadang memang kita kadang-kadang anak itu ya harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Karena tujuannya itu untuk supaya anak disiplin dan Baik. Baik, terima kasih Bu Win. Jadi intinya hampir sama dengan Pak Toto, nggih, Pak Toto dan Bu Win. Artinya konteks kita meminta anak menyesuaikan diri itu kita melihat konteks situasi yang terjadi pada saat itu. Begitu nggih Pak Toto dan Bu Windari. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto dan Bu Windari. Ini saya lanjutkan. Yang kedua, ini adalah tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Kira-kira ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu sekalian? Ada yang berkenan berpendapat? Kira-kira apa yang terbayang? Apakah suatu peraturan, apakah suatu pelanggaran, atau sikap siswa dan sebagainya? Monggo, ada yang berkenan berpendapat. Kira-kira saat mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Ada yang berkenan berpendapat? Monggo, silakan. Halo, Bu. Ya, Pak Yanto, monggo Pak, silakan Pak. Ya, yang kalau menurut pendapat saya, yang namanya disiplin itu anak di sini tertib dalam hal segala hal. Nah, misalnya anak itu masuk jam sekolah jam 7 ya jam 7 gitu Bu, menurut saya. Kita Bu, makasih. Baik Pak, terima kasih. Berarti menurut Pak Yanto itu nggih, disiplin itu kepatuhan nggih Pak Yanto nggih, kepatuhan siswa untuk melaksanakan hal yang sesuai aturan, begitu nggih Pak Yanto? Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Yanto. Ada lagi Bapak Ibu yang berkenan berpendapat? Bu Sukar, monggo Ibu. Nggih, Assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Nah, menurut saya disiplin itu anak-anak tahu tanggung jawab baik itu di rumah, di sekolah, sehingga dengan disiplin mereka akan tahu tanggung jawabnya sesuai dengan tugas di mana mereka sebagai pelajar, di mana mereka sebagai umat beragama. Otomatis kalau mereka itu sudah disiplin, akan selalu tahu tugasnya dimanapun mereka berada. Itu saja Mbak, sedikit untuk menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sukar. Jadi Bu Sukar di sini menyoroti disiplin itu dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya terkait di sekolah, nggih Bu Sukar nggih. Jadi intinya sama dengan Pak Yanto itu disiplin itu kaitannya dengan mematuhi apa? Mematuhi hal-hal yang ini telah disepakati dalam lingkungan sekolah, di rumah, termasuk dalam kegiatan beragamaan. Baik, terima kasih Pak Yanto dan Bu Sukar. Untuk selanjutnya kita coba lihat tentang disiplin secara lebih dalam. Nah, jadi ini terbukti ya Bapak Ibu dari pendapat Pak Yanto dan Bu Sukar tadi, saat kita mendengar kata disiplin, maka kebanyakan dari kita, termasuk saya pun, itu mesti ada kaitannya dengan kepatuhan seseorang akan sebuah tata tertib, akan aturan-aturan tertentu. Nah, memang dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mematuhi apa, bisa mematuhi aturan atau orang lain tersebut. Nah, selama ini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Misalnya jika
ada pelanggaran terhadap aturan-aturan tadi yang telah disepakati. Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar juga telah berpendapat untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin diri. Jadi, sikap disiplin diri itu berasal dari dalam diri siswa. Jadi, yang diinginkan itu adalah sebetulnya adalah sebuah motivasi internal ini, Bapak Ibu. Sebuah motivasi internal yang muncul kesadaran untuk mematuhi peraturan, mematuhi tata tertib itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari motivasi eksternal. Karena kalau motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Jadi yang diharapkan Ki Hajar Dewantara misalnya siswa itu menaati aturan, menaati tata tertib itu karena tata tertib itu bermanfaat bagi diri siswa itu, bukan karena siswa itu nanti takut akan hukuman, takut kepada gurunya dan sebagainya. Jadi ini penekanannya disiplin diri, yaitu disiplin yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Selanjutnya ini saya lewati. Nah, ini sama juga tadi disiplin itu untuk menggali potensi siswa supaya siswa itu mengetahui tujuan dari hal yang akan dilakukannya. Jadi seperti yang disampaikan Ki Hajar tadi itu harus berasal dari dirinya sendiri. Jadi ketika siswa itu mematuhi sesuatu atau melakukan sesuatu itu siswa yakin bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan hal yang baik untuk dirinya sendiri, bukan karena takut kepada guru, bukan karena takut akan mendapat hukuman dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ini adalah sesuatu yang mendasari itu tadi, implementasi atau penerapan dari disiplin itu. Ada 3 jenis teori motivasi perilaku manusia, dan bahkan ini bisa diterapkan untuk diri kita sendiri, nggih. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang pertama, siswa melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, seperti tadi yang saya sampaikan. Mungkin ada siswa yang mematuhi dia dari awal gerbang itu sepedanya dituntun. Nah, mungkin motivasinya berbeda. Ada yang dia menuntun hanya supaya dia tidak mendapat hukuman. Kemudian motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalnya siswa aktif di kelas itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya berupa apa? Bisa berupa poin dari guru atau pujian dari guru, nilai lebih dari guru, seperti itu. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini adalah motivasi yang paling tinggi. Nah, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menjadikan dirinya sendiri menjadi sosok yang lebih baik. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal. Nah, motivasi yang ketiga inilah yang sebetulnya kita harapkan itu muncul dalam diri siswa, dan bahkan sepertinya untuk kita sendiri pula bisa ini Bapak Ibu bisa mengejar yang ketiga ini. Artinya kita memiliki motivasi internal untuk mendisiplinkan diri kita sendiri, bukan karena kita takut terhadap hukuman. Mungkin kalau saya naga, kita takut nanti TPP-nya tidak turun dan sebagainya, untuk mendapatkan imbalan, pujian dan sebagainya. Nah, ini yang ketiga ini sekali lagi itu adalah apa Bu TPP? Apa TPP? Yang ketiga ini motivasi internal inilah yang ingin kita kejar, yang ingin kita tumbuhkan dalam diri siswa dan juga kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga jenis motivasi tadi,
motivasi yang manakah yang paling banyak mendasari murid-murid kita untuk melakukan sesuatu? Kira-kira yang mana nggih Bapak Ibu? Ada yang berkenan berpendapat? Mau langsung atau pakai Padlet juga boleh. Yang berkenan menuliskan di Padlet juga linknya saya share di kolom chat, bisa mengisi. Yang berkenan untuk berpendapat melalui suara langsung, monggo silahkan. Kira-kira motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari ini? Murid-murid kita untuk melakukan sesuatu atau mematuhi sesuatu. Motivasi yang satu, motivasi yang kedua, atau motivasi yang ketiga. Monggo Bapak Ibu, ada yang berkenan berpendapat? Bisa berpendapat secara langsung dengan kameranya. Nggih, monggo Pak Toto. Pak Toto bisa minta tolong nyalakan kameranya biar saya foto ini. Yang jelas itu kalau untuk siswa motivasinya, dan slide itu saya tidak bisa melihat kecil-kecil. Yang jelas untuk timbul dari niatan untuk motivasi, misalnya ketika mentaati peraturan itu, kemudian kecil kalau siswa itu masih kebanyakan ya takut, ya, takut nanti kena hukuman dan lain sebagainya dan lain-lain. Itu saya kira itu kalau untuk dari diri sendiri memang untuk itu masih ya kecenderungannya masih kecil. Biasanya hanya karena mungkin ya takut hukum dan lain sebagainya gitu, Bu Naning. Terima kasih. Iya. Baik Pak, terima kasih atas pendapatnya. Satu lagi Bapak Ibu, ada yang berkenan berpendapat? Kira-kira dari ketiga motivasi ini yang paling banyak siswa miliki itu motivasi yang mana? Satu lagi Bapak Ibu, monggo. Bu Win, monggo Bu Win. Ya, tetap sepertinya nomor 1 karena maaf Bu Win, kameranya bisa di-on-kan sebentar tidak? Ya, terima kasih. Monggo Bu Win, silakan. Menurut saya tetap anak itu lebih cenderung ke nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau diamati ya, kalau diamati. Ya. Baik Bu Win, terima kasih. Memang ya kalau kita lihat di kenyataan memang seperti itu nggih Bapak Ibu. Selama ini motivasi yang dimiliki siswa atau bahkan mungkin kita sendiri nggih, mungkin kita sendiri untuk motivasi tentang suatu hal, tentang suatu peraturan itu adalah masih di motivasi yang pertama. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Toto tadi bahwa untuk menuju ke motivasi internal itu butuh proses yang tidak sebentar nih Bapak Ibu sepertinya. Butuh proses yang perlu ditanamkan secara pelan-pelan supaya siswa dan bahkan kita itu nanti memiliki motivasi internal tentang kepatuhan terhadap disiplin seperti itu. Terima kasih Pak Toto dan Bu Windari atas perkenannya untuk berpendapat. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu materi yang berikutnya ini adalah tentang keyakinan kelas. Mungkin ini adalah sebuah istilah yang baru, tetapi sebetulnya ini sudah kita kenal Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu istilah lainnya adalah kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah menerapkan ini tentang kesepakatan kelas. Biasanya kita lakukan di awal tahun ajaran baru. Kalau saya seperti itu, saya lakukan di tahun ajaran baru untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dengan siswa, misalnya tentang penugasan dan
sanksinya. Misalnya jika siswa tidak mengerjakan tugas, nanti efeknya seperti apa. Nah, itu adalah sebuah kesepakatan kelas yang biasanya saya buat. Nah, kalau di dalam materi ini, budaya positif ini, hal tersebut disebut sebagai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah ini Bapak Ibu, suatu apa nih? Keyakinan dalam diri seseorang untuk meyakini atau setuju atau menyepakati tentang sesuatu hal bahwa hal tersebut itu nanti akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Contohnya ilustrasinya ini. Jika ada pertanyaan, mengapa kita wajib menggunakan helm? Jika jawabannya itu untuk keselamatan, maka itu adalah sebuah keyakinan. Tapi jika jawabannya untuk supaya tidak kena mukmen dan sebagainya, itu barangkali masih ke motivasi yang eksternal tadi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara membentuk sebuah keyakinan kelas? Yang pertama menurut saya itu yang paling cocok waktu untuk membuat keyakinan kelas itu adalah di awal tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Di awal tahun ajaran baru kita sebagai guru membuat keyakinan kelas dengan para siswa untuk membuat rule atau peraturan yang kita patuhi bersama dalam warga kelas tersebut. Nah, acaranya yang pertama itu pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya begini, contohnya jangan terlambat mengerjakan tugas. Nah, kata jangan itu adalah bentuk yang negatif. Untuk bentuk positifnya itu misalnya dengan menggunakan kalimat tertib dalam mengerjakan tugas. Jadi dalam kalimat-kalimat yang digunakan untuk membentuk keyakinan kelas itu kita langsung menggunakan kalimat-kalimat yang positif supaya nanti bisa membentuk sugesti yang positif pula dalam diri warga sekolah tersebut. Kalau ini misalnya saya lihat kalimat dalam bentuk positif itu juga sangat gencar diterapkan dalam dunia parenting ya. Jadi kalau nilai ke putra-putranya itu tidak dengan kata jangan, tapi dialihkan dengan hal-hal yang positif supaya apa yang terekam dalam diri anak itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kelas tersebut. Selanjutnya, semua warga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya semua warga kelas itu mempunyai usul, memberi masukan tentang keyakinan kelas yang telah disusun. Kemudian, keyakinan kelas itu bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, untuk aksi nyata yang telah saya lakukan di modul 1.4 ini, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nanti akan saya sampaikan di akhir materi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika keyakinan kelas yang telah disusun tadi, yang telah disusun bersama warga sekolah tadi itu terdapat pelanggaran? Nah, maka jika terdapat pelanggaran, maka kita bisa menerapkan ini yang sudah kita lazim atau jamak kita ketahui adalah jika melanggar maka akan ada hukuman, akan ada sanksi, dan ada restitusi. Nah, mungkin yang ini restitusi ini adalah sesuatu yang baru. Ini kemarin saat saya mempelajari modul baru, restitusi ini bagi saya itu juga merupakan sesuatu yang baru. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Kira-kira dari ini Bapak Ibu, hukuman, sanksi, restitusi, kira-kira yang paling baik untuk diterapkan untuk mengatasi atau menindaklanjuti dari sebuah pelanggaran atas keyakinan yang telah disepakati, kira-kira yang mana yang paling baik?
apakah hukuman, apakah sanksi, apakah restitusi. Nah, coba kita bahas beberapa saja. Misalnya yang pertama, hukuman. Dari kata hukuman sendiri, hukuman, menghukum, itu adalah sesuatu yang itu lebih berkonotasi ke negatif sepertinya. Kemudian kalau sanksi itu lebih ke hal yang lebih positif, tidak senegatif yang hukuman tadi. Nah, nanti restitusi itu akan lebih baik lagi Bapak Ibu, lebih baik daripada sanksi. Jadi restitusi ini dapat dikatakan sebagai solusi atas tindak lanjut sebuah pelanggaran ini yang paling tinggi, yang paling halus dan yang paling baik sepertinya. Nah, nanti kita akan mempelajari restitusi di dalam materi yang selanjutnya. Nah, ini bedanya. Nanti jika Bapak Ibu berkenan, materi ini akan saya share juga di grup WhatsApp, bisa untuk baca-baca dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus. Yang pertama dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi, karena siswa tersebut terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau sanksinya? Ada yang berkenan berpendapat, monggo. Kira-kira hukuman atau sanksi? Atau ini bisa dibaca-baca? Mau berpendapat yang mana, monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu. Pak Nur, barangkali Pak Nur bisa memilih salah satu kasus, Pak. Itu sanksi atau hukuman, Pak? Monggo Pak, ngorean Jawa mboten Pak Nur. Monggo Pak Nur. Mic-nya di-on-kan. Mic-nya dinyalakan dulu, Pak. Mic-nya masih silang itu, Pak. Pak Nur, mic-nya masih belum menyala. Mic-nya di-on-kan dulu. Sorry. Iya. Tak sambi sih aku ora tek connect ngono. Apa Pak Nur? Monggo Pak Nur, itu ada beberapa kasus, boleh memilih salah satu, Pak. Kira-kira hukuman atau sanksi. Nah, mungkin iya, yang mana tadi kan saya tidak melihat sanksi atau apa tadi yang enggak lihat. Saya pas ini serius di laptop saya, jadi saya mohon maaf ini. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Mungkin yang pertama Pak, mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat karena siswa tadi terlambat. Kira-kira ini sanksi atau hukuman Pak Nur? Sanksi atau hukuman. Apa ya? Apa ya Pak Nur kira-kira? Ayo. Wes sembuh lah Ya, atau milih Pak Nur, milih salah satu kasus lain, monggo. Wah, ini ora konek susah ya, koneknya ronggen ya. Nah, Pak Nur mendua ya. Menduai gara-gara Pak Sikur tadi menduai. Oh iya, ya udah selamat berjuang Pak Nur. Iya. Sorry ya. Ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang lain satu orang saja monggo. Ada yang berkenan berpendapat memilih salah satu kasus saja. Kira-kira termasuk hukuman atau sanksi. Monggo. Bu Sukar, monggo Bu Sukar. Saya kok kayaknya hukuman.
Yang mana, Bu Yang De? menulis 100 kali tadi. Oh iya, kenapa Bu De? Kalau sanksi itu kayak itu diberi peringatan dulu gitu. Kalau disuruh menulis sampai 100 itu sepertinya ya hukuman itu menurut saya. Terlalu kejam ya, Bu De. Iya, itu Ya. menurut saya. Terima kasih. Terima Iya. kasih Bu Sukar. Sekarang Iya. kita lihat Bapak Ibu. Nah, ternyata ini Bapak Ibu benar Bu Sukar bahwa mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman ya, sebuah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman, push up hukuman, mengganti kertas tugas temannya itu adalah sebuah sanksi, membersihkan tumpahan air sanksi dan seterusnya. Jadi dari ini Bapak Ibu, dari contoh ini kira-kira perbedaan hukuman dan sanksi itu bagaimana nggih? Kalau kita lihat, kalau kita rasakan di sini, bagaimana perbedaan antara sanksi dengan hukuman? Bu Win, monggo. Kalau menurut saya hukuman itu cenderung lebih apa ya? Lebih berat lah. Contohnya itu Iya. 100 kali, kemudian apa tadi, push up itu cenderung itu lebih berat. Sedangkan kalau Baik, terima kasih Bu Win. Jadi lebih itu nggih dapat dikatakan seolah-olah kalau hukuman itu lebih kejam begitu nggih Bu Win nggih. Kalau sanksi ada kaitannya dengan hal yang telah dilakukan. Misalnya ini, siswa mencoret-coret kertas tugas temannya, maka ia menggantikannya. Jadi kalau sanksi itu ada korelasi antara apa yang dilakukan dengan hal apa yang dituntut karena perlakuannya tersebut. Mungkin seperti itu nih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, ada Bu Jeki. Terima kasih Bu Jeki, ada Pak Wagimin juga ini Bu Jeki. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, seringkali saat kita menerapkan hukuman atau menerapkan sanksi itu ada hal lain yang juga kita terapkan, yaitu kalau sanksi hukuman tadi bisa disebut sebagai punishment ya, tapi ini ada lagi selain punishment itu kita menerapkan penghargaan atau semacam reward bagi siswa atau bagi anak kita atau bahkan bagi dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu berhati-hati atas reward atau penghargaan yang kita berikan kepada siswa, karena penghargaan yang kita berikan, reward yang kita berikan itu bisa menimbulkan hal yang negatif bagi siswa. Nah, judulnya ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum dalam tanda kutip menghukum siswa atau berakibat negatif kepada siswa? Nah, Bapak Ibu, karena penghargaan itu sifatnya adalah jangka pendek, meskipun ada pula yang jangka panjang. Kemudian jika kita memberi penghargaan atas sikap siswa dalam hal tertentu itu tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan dan bisa menghukum siswa. Terus selanjutnya kita lihat dulu. Jadi sebaiknya kita berhati-hati dalam memberikan penghargaan kepada siswa. Jangan sampai siswa melakukan sesuatu itu dengan dasar dia akan memperoleh sesuatu. Seperti tadi, berarti memperoleh sesuatu itu adalah sesuatu yang motivasi eksternal. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menimbulkan motivasi internal dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya, nah, ini yang tadi restitusi ya, selain hukuman, sanksi, dan ada restitusi.
Bapak Ibu, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah. Jadi di dalam restitusi itu nanti kita bertugas untuk yang pertama itu tidak menjudge atau tidak berpendapat negatif dulu dengan siswa, tapi kita berusaha untuk mengajak siswa itu, berpikir tentang hal yang telah dilakukannya, kemudian mengajak siswa bersama-sama untuk mencari solusi atas hal apa yang telah dilakukan, sehingga nanti siswa bisa menyimpulkan sendiri apakah tindakannya tadi itu salah atau benar. Jika salah, apa yang harus dilakukan siswa berikutnya. Setelah menyimpulkan, siswa bisa menyimpulkan seperti ini, diharapkan nanti siswa itu dengan sadar itu melakukan upaya perbaikan atas sikapnya sebelumnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa restitusi ini adalah langkah penyelesaian sebuah masalah yang paling bagus. Jadi siswa kita ajak untuk berpikir, kita ajak untuk bersama-sama menemukan solusi dari suatu masalah. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia bahkan tidak hanya murid saja, tapi kita itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah cinta kasih, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada bertahan hidup. Misalnya, ada siswa yang sering aneh-aneh di kelas, sering memancing perhatian, katakanlah, sering usil dan sebagainya. Ternyata setelah kita gali, siswa itu hanya ingin diperhatikan oleh gurunya. Nah, berarti apa yang dia butuhkan? Dia membutuhkan kasih dari gurunya. Dia membutuhkan rasa sayang dari gurunya, supaya gurunya memperhatikan siswa tersebut. Kemudian ada pula siswa yang usil itu karena kesenangan saja. Ini misalnya saya sendiri suka ngusili teman-teman, kadang suka ngusili Bu Kebon. Halo Bu Kebon. Kebon hadir tapi tidak merespon ini. Nah, itu karena untuk kesenangan saja supaya suasana menjadi ramai. Nah, ini ada dasar kebutuhan manusia. Kemudian untuk bertahan hidup, contohnya siswa dinakali temannya, kemudian dia membalas. Alasannya apa? Jika ditanya, ternyata dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, ingin melawan temannya. Nah, ini bisa dijadikan bahwa kebutuhan dasarnya pada kasus tersebut adalah bertahan hidup. Ini tidak panjang. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya materi yang kelima ini adalah tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini bisa diterapkan oleh kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemonitor, dan sebagai manajer. Sekarang yang pertama, sebagai penghukum. Penghukum berarti orang tersebut bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, biasanya orang yang bertipe penghukum itu akan kalimat-kalimatnya akan cenderung seperti ini, Bapak Ibu. Patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, dan seterusnya. Ini adalah tipe penghukum. Kemudian selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah tadi, ini kalau tadi penghukum ini kalimat yang diucapkan ini cenderung kasar, cenderung tinggi, tapi kalau pembuat orang merasa bersalah itu kalimatnya biasanya adalah lembut. Kata-katanya contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu, dan seperti ini. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman, maka pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun guru akan berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Contoh kalimatnya adalah seperti ini.
ayo bantuan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini dan sebagainya. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, berarti posisi kita, posisi kontrol kita adalah kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita biasanya akan mengajukan atau mengucapkan hal-hal sebagai berikut. Peraturannya apa? Nah, ini kita kalimat-kalimat yang kita ucapkan di sini itu akan kita kaitkan dengan hal lain, misalnya dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Kemudian yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer itu adalah posisi kontrol yang paling bijak, Posisi kontrol yang paling bijak, karena di sini sama seperti restitusi tadi. Jadi pada posisi manajer ini kita sebagai guru itu melakukan sebuah restitusi. Artinya saat ada kasus kita tidak berpendapat negatif dulu dengan siswa, tapi kita mengajak siswa itu berdiskusi tentang hal yang dilakukan, tentang solusinya, kemudian supaya siswa nanti bisa menyimpulkan sendiri perilakunya benar atau tidak, kemudian solusi yang harus dilakukan seperti apa. Nah, kira-kira dari ini tadi Bapak Ibu, hal mana yang paling sering kita lakukan atau kita berada di posisi kontrol yang mana kira-kira? Ada yang berpendapat Bapak Ibu, monggo. Satu orang saja. Monggo Bapak Ibu, kira-kira kita selama ini dominan berada di posisi kontrol yang mana? Misalnya ada kasus siswa yang salah atau kurang tepat. Nah, biasanya kita berada di mana? Bu Vita? Bu Vita, monggo Bu Vita, berkenan berpendapat. Tidak merespon. Monggo Bapak Ibu, ada yang berkenan berpendapat? Oh, Pak Toto pakai akunnya Bu Eni toh. Niki wae HP kula error Bu, ra iso ngadat nih Eni itu siapa? Baik, Pak. Maaf baru bisa bergabung kembali ini Bu. Ya Pak Toto, terima kasih sekali. Monggo Bapak Ibu, kira-kira kita berada di mana? Kalau saya itu cenderung berada di sini Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Misalnya siswa tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Itu saya baru sadar bahwa ternyata saya posisinya di sini. Di pembuat orang merasa bersalah. Itu. Baik, saya lanjutkan nggih, Bapak Ibu. Yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jika siswa melakukan sesuatu hal yang negatif. Jadi nanti kita melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tersebut. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu ada beberapa, yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar kesalahan, kemudian untuk memperbaiki hubungan, kemudian untuk menuntun ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasarnya, dan restitusi itu adalah cara yang paling baik ya Bapak Ibu, bukan sanksi atau hukuman. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini restitusi fokus pada solusinya, pada pemecahan masalahnya. Selanjutnya, nah ini adalah langkah-langkah restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Ada 3, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, menstabilkan identitas itu mencoba ngeyem-yemi siswa, ngeyem-yemi orang lain bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian
langkah kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi guru memancing dulu pada siswa atas tindakan yang dilakukan tersebut, alasannya apa, kemudian adakah cara yang lain yang bisa kamu lakukan selain hal yang kamu lakukan tadi. Nah, setelah itu kita tahu motifnya dan pendapat siswa tentang hal yang dilakukan, kita bisa melangkah ke yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya. Ini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, setelah itu baru kita ajak siswa untuk menyimpulkan sikapnya tadi, menyimpulkan sikapnya serta solusi apa yang sebaiknya dia lakukan. Jadi restitusi ini adalah puncak yang paling tinggi, ya. Puncak yang paling tinggi atau hal yang paling baik yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita sebaiknya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa tentang budaya positif, dan saya rasa ini bukan motivasi internal dalam diri siswa saja, tapi motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita merumuskan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan kelas antara penghuni warga kelas tersebut. Jadi bisa siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Kemudian kesimpulan yang berikutnya akan lebih baik jika kita bisa berperan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan sebagainya. Kemudian sebaiknya kita sebagai guru itu mampu menerapkan restitusi dalam menghadapi masalah yang muncul di kelas maupun di sekolah. Begitu Bapak Ibu kesimpulan dari materi budaya positif ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan aksi nyata yang telah saya lakukan tentang budaya positif ini. Saya telah melakukan 2 aksi nyata, yaitu saya merumuskan keyakinan kelas, dan saya mengajak siswa untuk membuat diari aksi baik. Nah, yang pertama ini saya membentuk keyakinan kelas di 7A. Jadi saya minta siswa untuk saya beri 2 sticky notes. Yang satu keinginan siswa atau hal yang diinginkan siswa dari dirinya sendiri, kemudian yang diinginkan siswa tentang gurunya. Jadi tidak hanya semacam aturan-aturan untuk siswa saja, tapi juga aturan-aturan yang sebaiknya diikuti oleh guru, yang dia ada keyakinan-keyakinan yang harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh guru. Jadi ini semacam adil, ya. Ada siswa yang terlibat di keyakinan kelas itu, dan ada dari sisi guru yang diminta untuk membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, siswa saya minta untuk menulis keyakinan mereka masing-masing. Kemudian ini saya minta untuk ditempelkan di papan tulis. Di sini sudah saya pisah 2 sket untuk siswa dan untuk guru. Guru di sini saya saya sendiri, nggih. Jadi ini berlaku keyakinan kelas ini berlaku untuk pelajaran saya saat KBM saya berlangsung. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, penyusunan tersebut bisa diambil beberapa kesimpulan. Nah, dari segi guru dan dari segi siswa. Dari segi guru, siswa itu menginginkan guru itu datang tepat waktu. Kemudian apabila berhalangan masuk kelas, kita memberi tugas, kemudian memeriksa dan membagikan tugas ulangan siswa, kemudian membuat kelas menjadi asik, dan bersikap tegas terhadap siswa. Kemudian dari segi siswa, seperti ini yang telah disepakati, keyakinan yang telah disepakati, yaitu datang tepat waktu, kemudian apabila tidak masuk izin, memperhatikan guru yang mengajar, mengerjakan tugas, dan saling menghargai dan menghormati antar sesama warga kelas. Nah, ini keyakinan kelas untuk mata pelajaran saya.
Jadi jika nanti ada suatu pelanggaran atau hal yang tidak sesuai baik dari guru dan siswa, itu nanti kita bisa mengacu kepada keyakinan kelas yang telah disusun seperti itu. Ini aksi nyata yang telah saya lakukan. Saya ambil gambarnya dulu. Sebetulnya paling cocok aksinya pembentukan keyakinan kelas itu kita lakukan saat awal tahun ajaran baru Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa memulai segala proses KBM kita itu bisa kita mengacu kepada keyakinan kelas yang telah disusun. Seperti yang tadi pembentukan keyakinan kelas itu sebaiknya disusun dengan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian aksi nyata yang berikutnya itu adalah meminta siswa untuk membuat diari aksi baik. Jadi kalau di agama Pak Tato ya, mungkin di agama itu ada jurnal sholat kalau Ramadan itu untuk memantau aktivitas ibadah siswa. Iya, leres Bu. Saya mencoba untuk mengajak siswa membuat diari aksi baik. Artinya dalam satu hari siswa menuliskan satu aksi baik mereka. Tujuannya apa? Supaya siswa ini terbiasa. Saya rasa untuk kalau ada jurnal keagamaan ibadah itu juga pertama kali adalah supaya siswa terbiasa. Nah, maksud saya dengan diari aksi baik ini adalah supaya siswa terbiasa juga dengan hal-hal yang baik, untuk berbuat baik. Kemudian dan saya dari kegiatan ini juga berharap bahwa nanti suatu saat tanpa membuat diari aksi baik ini pun siswa akan menjadi terbiasa untuk melakukan aksi baik. Jadi itu. Karena kenapa diperlukan aksi baik ini? Karena sebuah pembiasaan itu memerlukan menurut saya memerlukan sebuah proses nih. Hal yang baik itu adalah sesuatu hal yang perlu dibiasakan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah respon siswa. Kemudian refleksi saya tentang dua aksi nyata yang telah saya lakukan tadi. Respon siswa sangat antusias dengan penyusunan keyakinan kelas dan diari aksi baik. Terlebih dalam penyusunan keyakinan kelas, siswa merasa adil Bapak Ibu karena tidak hanya siswanya saja yang perlu melakukan sesuatu, tapi dari pihak guru pun juga perlu melakukan sesuatu. Kemudian dari diari aksi baik, siswa termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian refleksi yang saya lakukan yaitu perlu menepati keyakinan kelas yang telah disusun termasuk dari diri saya sendiri. Kemudian saya berharap suatu saat siswa akan terbiasa dengan aksi baik tersebut meskipun tanpa adanya penulisan di diari lagi. Kemudian rencana perbaikan nanti saya akan mengevaluasi pelaksanaan keyakinan kelas dan diari aksi baik tersebut efektif atau tidak. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik dari rekan sejawat, yaitu dari Bapak Ibu sekalian, termasuk dari orang tua atau wali siswa. Untuk orang tua atau wali siswa mungkin kaitannya dengan ini penerapan diari aksi baik ini. Nah, sepertinya itu saja Bapak Ibu. Barangkali ada yang bisa bertanya Bu. Monggo Pak, silakan. Baik Bu, ini kan saya sebagai guru PAI kan dari kelas 7 itu dari pertama saya mengajar kan sudah saya terapkan sebelum pelajaran itu tilawah Al-Quran ngaji bareng, bareng 10 ayat atau 20 ayat lah. Ini juga termasuk keyakinan kelas atau tidak Bu? Jadi setiap mau pelajaran itu memang ada pembiasaan membaca Al-Quran yang selama ini saya terapkan ya sekitar 1 sampai 10 ayat, kemudian dicari hukum bacaan. Nah, untuk selanjutnya sebelum pandemi memang selain membaca Al-Quran juga ada pembiasaan sholat duha di masjid, dilanjutkan pembelajaran. Memang mengurangi pelajaran karena memang ketika datang ke masjid untuk sholat
duka, tapi saya beranggapan dan itu suatu kebiasaan yang baik. Memang dulu sebelum pandemi itu saya lakukan karena untuk pembiasaan, dan sekarang karena jamnya hanya 1 jam untuk sementara untuk pembiasaan sholat duha saya tidak lakukan. Kalau pembacaan Al-Quran memang itu saya lakukan sebelum pelajaran dimulai. Pertanyaan itu termasuk keyakinan kelas atau tidak. Kemudian untuk bagi yang tidak membawa Al-Quran memang juga disepakati pokoknya harus bawa. Kalau tidak bawa, bagaimana caranya bisa membaca Al-Quran sehingga anak tersebut kemudian pinjam ke kelas yang ada pelajaran PAI, dan itu memang memerlukan juga keberanian bagi siswa lain. Ini termasuk ketika tidak membawa Al-Quran kemudian pinjam, itu termasuk restitusi atau bukan, Bu Naning? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Jadi dari materi yang saya terima, keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang telah disepakati di dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas ini sifatnya itu lebih ke khusus ke materi pelajaran masing-masing ya Pak Toto, karena nanti masing-masing pelajaran kan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Jadi setiap Bapak Ibu guru nanti bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi kalau kelas Pak Toto, kelas agama itu sudah disepakati bahwa nanti ada kegiatan tilawah, kemudian sholat duha dan sebagainya, asalkan semua warga kelas tersebut, guru dan murid telah sepakat, itu bisa dijadikan atau bisa disebut sebagai keyakinan kelas. Begitu Pak Toto. Kemudian tadi yang ini, nah sebetulnya dari buntut dari keyakinan ini ada lagi konsekuensi jika melanggar, nggih. Jika melanggar itu ada semacam hal yang disepakati juga. Misalnya kalau tidak mengerjakan nanti sanksinya bagaimana. Seperti Pak Toto tadi, jika tidak membawa Al-Quran, sanksinya seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa. Saya rasa hal itu termasuk restitusi juga Pak, karena itu juga itu sebagai konsekuensi atas hal yang dilakukan oleh siswa, karena memang sudah ada ketentuan, sudah ada hal yang disepakati untuk memperlancar kegiatan siswa mempunyai atau membawa Al-Qur'annya masing-masing. Nah, itu sudah kaitannya dengan keyakinan kelas yang telah disusun Pak Toto. Seperti itu. Terima kasih Bu Naning. Sami-sami. Terima kasih atas pencerahannya ya. Ya, sami-sami Pak Toto. Saya berterima kasih juga. Bapak Ibu yang lain? Cukup. Sampun nggih. Sudah malam. Kita molor. Terima kasih banget ini. Bapak Ibu, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sampai jam 9 malam ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sekali. Untuk sekarang sebelum saya akhiri sesinya, saya mohon Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan kamera, kita foto bersama dulu. Jika kameranya bisa di-on-kan, monggo di-on-kan. Ini saya hentikan perbaikinya nggih. Pasti. Monggo Bapak Ibu yang belum on, atau barangkali Bapak Ibu yang lain sudah bisa menangkap teman-teman yang on, karena di sini saya yang on itu hanya Bu Win, Pak Nur, Bu Eni, Pak Toto, Pak Jarwadi dan Pak Stiano, yang lainnya. Bu Eni tidak ada nih. Saya ambil gambarnya nggih. Nah, itu akhirnya judul juga. Saya ambil beberapa gambarnya. Aduh. Ini posisinya Bu Kebon tepat di atas Pak Sti loh.
Saya ambil lagi, satu kali lagi. Bu Fatma, terima kasih. Ya, Budar, terima kasih. Bisa ganti gaya, jempol atau apa, monggo? Nonton bal. Nonton bal, oke. Nanti fotonya saya share di grup mboten. Nah, monggo. Oke. Share. Oke. Baik, Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sangat karena telah berkenan malam-malam saya rusui. Semoga menjadi amal pahala bagi Bapak Ibu. Langikan rintik nilihi rondose. Saya akhiri ya Bapak Ibu, semoga sehat selalu, sugeng istirahat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan rekamannya. Oke.